Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya dan bab ini mazhabnya Bung Karno. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan melihat berita sekaligus mereaction video yang tengah viral, tengah booming pada saat ini ya. Dan kita masih mengawal berita tentang Bapak Panji Gumilang. Nah ini tengah viral, tengah naik daun. Beberapa media sosial tengah membahasnya ya. Di antaranya tentang sholat id yang kemarin yang menuai kontroversi ya. Karena antara laki-laki dan perempuan bercampur nih softnya ya. Biasanya sholat id atau sholat pada umumnya antara soft laki-laki dan perempuan ini dibedakan ya. Laki-laki di depan, kemudian soft wanita di belakang. Tapi di Al Zaitun ya yang dipimpin oleh Bapak Panji Gumilang ini malah disamakan ya. Wah, ini aneh juga. Oke, selain itu juga ada hal yang aneh juga, yaitu tata cara azan ya, dimana azan ini merupakan panggilan atau seruan untuk ibadah umat muslim atau sholat akan dilaksanakan, maka ada panggilan atau seruan yang dinamakan azan. Tentu azan ini ada tata cara sendiri, ada beberapa cara ya untuk mengumandangkan azan, dan juga ada adab-adabnya ketika kita melakukan azan. Di tangan menembakkan telinga, kemudian ketika mengumandangkan hayya sholat kita menoleh ke kiri, tentu ada adab-adab tersendiri. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun ini ya. Teman-teman bisa melihat videonya sendiri. Nah, ini menuai kontroversi lagi nih. Dan selain itu kita akan melihat juga bagaimana pendapat dari Ketua Umum MUI menanggapi hal tentang di Ponpes Al Zaitun ya, mengenai sholat Idul Fitri soft berjamaah yang bercampur. Nah, pendapat dari MUI kita akan melihatnya. Dan untuk itu teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel Dakwah Populer agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Dakwah Populer, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita langsung saja mereaction video yang pertama, yaitu tentang azan ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada cuplikan azan dari pesantren Al Zaitun ya, tentunya yang dipimpin oleh Bapak Gumilang ya, Panji Gumilang. Nah, ini kalau kita melihat di sini berbaju oranye ini ya, coklat atau oranye nih, ini sedang mengumandangkan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi tangannya gini ya, ya sholat, bukan gini. Hayya 'alal falah. Ya falah gini. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah ini teman-teman, kalau menurut saya ini berbeda dari pada umumnya ya, kaidah atau tata cara azan ya. Coba kita melihat kalau di Google ya, atau kita melihat tata cara azan yang benar. Teman-teman coba ketik di Google, pasti akan tahu gitu kan, tata cara azan yang benar. Biasanya azan itu pertama dalam keadaan suci ya, orang yang mengumandangkan azan pastinya suci. Kemudian dalam keadaan berdiri tentunya.
Kemudian juga nomor 3 adalah menghadap kiblat orang yang azan ya. Kemudian memasukkan jari ke dalam telinga nih, bukan seperti ini tadi ya. Tadi ada yang gini, ada yang gini juga nih. Kemudian yang kelima menyambung tiap dua takbir ya, menyambung ya. Jadi 2 kali gitu kan, Allahu Akbar gitu kan. Kemudian yang keenam nih, ini yang perlu dicermati juga ya, menoleh kepala ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ya, hayya 'alas shalah kanan. Kemudian juga menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah ya, menoleh ke kiri. Nah, ini adalah salah satu tata cara azan yang benar ya, umum gitu kan, bahkan di Arab Saudi, di Semenanjung Arab, di Asia, di Afrika, di seluruh dunia gitu kan. Kalau azan pun menutup daun telinga gitu, bukan seperti tangan gini-gini tadi ya. Sholat id ya yang dilakukan di pesantren Al Zaitun ya, bahkan menuai banyak kontroversi karena softnya antara laki-laki dan wanita ini bercampur, apalagi di situ ada non muslim yang menyaksikan atau berada di barisan soft ya, di barisan soft sholat tersebut. Tidak tahu kenapa ya bisa sejajar gitu antara soft laki-laki perempuan, dan juga salatnya juga ini tidak seperti biasanya memakai kursi gitu kan. Dilihat juga nih soft wanita pun tidak melakukan sujud ataupun rukuk ya, dia tetap berdiri ya waktu melaksanakan sholat ya. Ini aneh juga. Padahal Rasulullah SAW yang pernah bersabda gitu kan, bagaimana kita melaksanakan sholat itu kita harus mencontoh apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW ya, dari segi apapun gitu kan, dari prosedurnya, metodenya, dan mungkin gerakannya ya sesuai riwayat-riwayat yang sahih gitu kan. Rasulullah pernah bersabda gitu kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli" ya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", artinya bagaimana ketika kalian sholat gitu, alangkah lebih baik atau kalian melihat sebagaimana saya sholat gitu, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, lebar ya, kita akan melihat bagaimana pendapat ya atau komentar dari MUI ya, Ketua Umum MUI tentang sholat apa yang dilakukan di pesantren Al Zaitun ya. Kita lihat. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sesungguhnya soft-softnya laki dan perempuan yang berjamaah untuk laki-laki di depan. Laki-laki depan. Nah, untuk sejelek-jeleknya laki-laki mau sholat, ya tetap baik, tetap sah, tapi di belakang, artinya orang yang terlambat sholat, jadi di sholat jamaah, jadi di belakang. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baiknya softnya atau barisnya sholat perempuan di akhirnya. Wasyaruha awaluha, sejelek-jeleknya di awalnya, di tempatnya. Ini adalah adab, ini adalah tata cara. Kenapa kok demikian? Karena sesungguhnya keutamaannya sholat perempuan atau wanita itu kok ditaruh di akhir softnya, akhir barisnya. Imam Nawawi menjelaskan itu adalah untuk menjauhkan antara penglihatannya laki-laki, geraknya seorang laki-laki, dan pendengaran percakapannya. Mimmuhalatati rijali wa ru'yatihim wa ta'alluqil qalbi bihim 'inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Agar, karena ini adalah untuk ibadah sholat mendekatkan diri kepada Allah, yang biasanya laki dan perempuan itu bisa saling nyetrum. Saling nyetrum. Nyetrum itu connect.
connect itu bisa pikirannya yang mestinya untuk mahdoh karena Allah, menghadap karena Allah, bukan karena ada fasilitas melihat perempuan yang bisa merubah pikiran, wa ta'alukil qalbi, dan bisa konektivitas nyambungnya perasaan hati, inda ru'yati harokatihim, ketika melihat gerak-geraknya laki-laki, wasima'i kalamihim, dan mendengarkan ucapan-ucapannya, wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Nah, ini adalah aturan tata krama adab untuk kenapa perempuan sudah ada tempatnya sendiri. Lihat tuh di Mekah, di Mekah. Masjidil Haram itu ada sekatnya. Lihat tuh di Masjid Nabawi ada sekatnya sendiri. Oke, itu teman-teman tanggapan dari Ketua Umum MUI ya tentang bagaimana tata cara adab dalam melaksanakan sholat ya, yang dikatakan ibadah mahdoh, ibadah murni ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli" ya, bagaimana ketika kalian sholat melihat apa yang dilakukan Nabi gitu kan, melihat saya sholat ya. Kenapa antara soft laki-laki dan perempuan ini tidak boleh dicampur ya, karena memang timbul setrum tadi menyetrum antara laki-laki dan perempuan. Kalau memang berdekatan pasti akan dikhawatirkan menimbulkan syahwat gitu kan antara laki-laki dan perempuan, kecuali ini tidak normal ya. Kalau orang normal pasti menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat gitu. Maka dari itu ada batasnya antara laki-laki dan perempuan, apalagi di seluruh dunia pada umumnya ya, di Arab, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan masjid-masjid lainnya gitu, antara laki-laki dan perempuan pastinya dipisah ya. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih seperti fenomena di Al Zaitun ini? Teman-teman bisa komen ya, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman video kali ini, dan untuk itu saksikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.